Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, karena inilah yang kemudian menjadi wasiat bagi khatib dan juga para jamaah sekalian. Takwa adalah menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya, serta menunaikan amanah yang dititipkan kepada kita, apapun bentuk amanah itu, karena sesungguhnya sejatinya kita adalah mereka yang melaksanakan, mengemban amanat dan tugas, apatah lagi sebagai khalifatullahi fil ard, yang menjadi khalifah yang menjaga kebaikan-kebaikan di bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi ini. Saat ini bapak-bapak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi krisis lingkungan yang sungguh sangat luar biasa, melampaui batas kewajaran. Banjir bandang, kekeringan panjang, polusi udara, dan kepunahan spesies bukan sekedar fenomena alam, melainkan cermin dari akumulasi keserakahan, eksploitasi tanpa batas, dan pengabaian terhadap keseimbangan yang telah Allah tetapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita pedoman praktis yang sangat relevan dengan kaitannya krisis ekologi di saat seperti ini. Yang pertama adalah menanam pohon adalah sedekah jariyah yang tidak terputus. Ma min muslimin yagrisu garsan aw yazra'u zar'an falyakul minhu tayran aw insan aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Tidak lain siapapun dari seorang muslim yang kemudian dia menanam, lalu kemudian dia menuai, dan di antara tanaman yang dicocoknya itu adalah dimakan di antaranya oleh manusia, oleh hewan, maka tiada lain daripada itu dia akan mendapatkan sedekah. Maka menanam ini adalah seharusnya menjadi bagian dari kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan sebatas semacam hobi ataupun proyek seremonial saja, tetapi sesungguhnya ia adalah investasi akhirat, karena nahnu nagrisu liman ba'dana, boleh jadi
kita mungkin tidak akan memanen hasilnya, tetapi adalah generasi setelahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah menjaga air dan kebersihan lingkungan. Ittaqul mala'inut thalas, al-baraza fil mawarid, wa qari'atut tariq wa dhil. 3 tempat yang mendatangkan laknat. Pertama, buang hajat di sumber air, di jalan umum, dan di tempat berteduh. Dalam konteks modern saat seperti ini adalah dilarang, termasuk adalah membuang limbah pabrik, sampah plastik, atau bahan kimia ke dalam sungai, waduk, dan tanah. Air adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan berulang kali dalam Al-Quran. Merusaknya sama dengan mengkhianati sumber kehidupan umat manusia dan makhluk lainnya. Karena tidak sedikit di antara kita masih saja ada yang dengan acuh tak acuh, bahkan tidak sedikit mereka yang cuek bebek membuang sampah sembarangan, hatta termasuk ke belakang rumahnya yang terdapat sungai ataupun selokan semena-mena, dan dia tidak memikirkan dirinya, tetapi dia malah egois, bahkan bisa menyebabkan kepada madorotnya kepada yang lain. Yang ketiga adalah konsep ihya'ul mawad. Islam mendorong produktivitas ekologi. Tanah yang tandus, gersang, atau terbengkalai diperintahkan untuk dihidupkan dengan vegetasi. Prinsip fikih yang bersumber dari sabda Nabi Muhammad SAW, "Man ahya arda maitatan fahiyalah." Menghidupkan lahan adalah bagian dari, kemudian adalah bukan hanya sebatas menghidupkan saja, tetapi adalah menjadikan kewajiban ekologis menghasilkan oksigen, mencegah erosi, menyediakan pangan, dan menstabilkan iklim mikro. Yang keempat, kasih sayang kepada satwa sebagai cermin keimanan. Keimanan kita seringkali diuji bagaimana agar kita bisa memperlakukan makhluk Allah fi kulli kabdi ratbin ajr. Pada setiap lambung yang basah diberi makan ada pahala. Beliau menceritakan dalam riwayatnya ada seorang laki-laki yang masuk surga karena apa? Karena memberi hewan, saat itu adalah anjing yang kehausan. Karena di saat yang sama ada juga wanita yang masuk neraka dikarenakan mengurung kucingnya sehingga mati kelaparan. Ini menunjukkan bahwa menyakiti makhluk Allah adalah bentuk kezaliman yang tidak Allah meridhoinya. Bagaimana kalau kita melihat kepada satwa saja, pedoman Islam begitu sangat luar biasa untuk menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh dengan sesama kita, sesama kaum muslimin, sesama manusia, agar sungguh-sungguh memberikan kepedulian, perhatian, kasih sayangnya, dan jangan sampai wal'iyadzubillah tidak sedikit mereka yang kemudian banyak sekali memikirkan dirinya sampai kemudian mengorbankan teman, keluarga, bahkan orang lain. Yang terpenting adalah bagi dirinya menikmati secara diri sendiri dan mengabaikan hak-hak orang lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari hadis-hadis tersebut yang berkaitan dengan ekologis, betapa kalau kita mengingat dalam diri kita agar menjadikan semua itu sebagai our new lifestyle, sebagai bentuk style kita yang baru, yang tadinya mungkin membuang sampah sembarangan, maka mari kita membuang sampah di tempat yang tersedia. Yang pertama pada saat ini kita harus merenungi adalah mulai dari secara individu. Mulai dari rumah, tanam pohon-pohon agar menjadi produktif di halaman rumah kita, agar bisa kita menyimpan, memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Kemudian hal-hal yang sifatnya remeh, keran yang bocor ataupun apapun itu, maka segeralah untuk kita perbaiki, dan termasuk pengurangan penggunaan plastik, karena ini adalah bagian dari menjaga ekologis kita. Yang kedua, secara kolektif, baik masjid, musola, pesantren maupun komunitas, agar menjadi laboratorium ekologi, agar menjadikan masjid sebagai konsep ramah lingkungan, dan itu adalah termasuk bagian dari fikih al-bi'ah, menjaga fikih lingkungan.
Karena dengan demikian adalah menjadikan kita semakin sadar betapa lingkungan kalau tidak dijaga malah akan menjadikan mandarat kepada diri sendiri. Dan yang ketiga adalah secara kebijakan mendorong pemerintah adalah serta lembaga terkait untuk menegakkan hukum terhadap perusak lingkungan, menerapkan zona yang menjadikan sesuatu itu dilindungi dalam Islam dan mendukung program rehabilitasi hutan dan lain sebagainya. Karena itu adalah bentuk bagaimana kita kepedulian kepada lingkungan, termasuk fatwa MUI menyatakan mereka yang membuang sampah sembarangan, yang membuang sampah kemana saja di berbagai tempat termasuk dosa besar dan itu bisa menyebabkan kepada mandorotnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bukan saja kemudian rajin beribadah, rajin sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, tapi juga di saat yang sama rajin menjaga lingkungan agar lingkungan menjadi bersih, damai, sentosa, dan insya Allah menjadikan pahala bagi kita dan pahala bagi orang lain. Mudah-mudahan kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba Allah yang senantiasa seimbang antara kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.